Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Harapan Pohan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis dan hasil penelitian saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yulia Arisnani Widyaningsih selaku dosen pembimbing saya dalam penulisan tesis ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang berkenan untuk melakukan pengujian terhadap tesis saya. Baik, pada bagian latar belakang, kita mulai dengan definisi wisata petualangan. Wisata petualangan itu mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, ada di dalamnya aktivitas fisik, pertukaran budaya, kemudian keterlibatan dengan alam. Nah, kemudian Bakli tahun 2006 membagi kategori wisata petualangan menjadi 2 bagian, yaitu wisata petualangan ekstrim dan wisata petualangan mainstream. Nah, tahun 2017, Beckman menyatakan bahwa faktor pendorong seseorang melakukan wisata petualangan adalah motivasi. Kemudian dilanjutkan juga oleh Cheng tahun 2018, mengidentifikasi perkembangan definisi pariwisata petualangan dari yang sebelumnya berfokus pada aktivitas fisik menjadi lebih berfokus pada psikologis. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa elemen-elemen resiko, bahaya, lingkungan alam, sensasi kegembiraan yang terdapat dalam wisata petualangan itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat intrinsik, komponen yang sangat diperlukan dari wisata petualangan dari perspektif teoritis. Nah, aspek-aspek intrinsik tadi, elemen-elemen intrinsik tadi, itu dapat dijelaskan dengan CET atau Cognitive Evaluation Theory. Menurut CET, individu menikmati kegiatan sejauh mana kegiatan tersebut memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kompetensi dan otonomi. Kemudian, studi empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa otonomi kompetensi secara positif terkait dengan flow atau pengalaman aliran. Seperti itu kan, istilah flow mendefinisikan situasi di mana individu bertindak dengan rasa konsentrasi, kontrol total, kesenangan dalam melakukan aktivitas. Latar belakangi penelitian ini adalah tahun 2017 Beckman menyatakan bahwa penelitian di masa depan dapat memeriksa motivasi wisatawan petualangan untuk aktivitas ekstrim dan mainstream. Nah, dari sini peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan kepuasan dalam wisata ekstrim dan mainstream ini. Jadi dalam studi ini terdapat dua studi, yaitu studi pertama pada kategori wisata ekstrim dan yang kedua adalah pada kategori wisata mainstream. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh terhadap flow, yaitu oleh Huang dan kawan-kawan tahun 2018 dan Vela dan kawan-kawan tahun 2015. Kemudian Shizhen Mihaly tahun 2000 menyatakan bahwa flow berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan bisa digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan seperti niat untuk melakukan transaksi ulang dan merekomendasikan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi intrinsik dengan pengalaman flow. Kemudian pengalaman flow juga terbukti dapat memprediksi kepuasan wisatawan petualangan. Nah, dari sini dan juga ditambah oleh terbatasnya literatur yang mempelajari tentang interaksi antara intrinsic motivation atau motivasi intrinsik yang terdiri dari otonomi dan kompetensi ini terhadap flow, maka peneliti tertarik untuk menguji apakah memang betul otonomi dan kompetensi ini berpengaruh terhadap flow dan kepuasan wisatawan petualangan. Itu. Nah, teori yang digunakan selaras dengan latar belakang tadi, maka yang pertama adalah Cognitive Evaluation Theory. Disingkat menjadi CET, merupakan teori motivasi yang menjelaskan tentang kondisi yang memunculkan, menopang, dan menguatkan motivasi intrinsik. Menurut CET, individu menikmati kegiatan sejauh mana kegiatan tersebut memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kompetensi dan otonomi. Jadi persepsi wisatawan akan terpenuhinya kompetensi dan kebebasan atau otonomi mereka dalam melakukan petualangan, wisata petualangan baik itu ekstrim dan mainstream, itu akan diuji apakah dengan mereka berpersepsi wisata petualangan yang mereka lakukan memenuhi kompetensi dan otonomi mereka, apakah itu akan mengakibatkan flow
dan kepuasan terhadap aktivitas wisata tersebut atau tidak. Kemudian teori yang kedua yaitu flow teori. Kondisi flow merupakan faktor penting dalam memahami kepuasan pelanggan. Tadi dari sini kondisi flow itu orangnya sangat terserap ke dalam aktivitas itu, jadi sehingga melupakan hal-hal lain, yaitu konsentrasi penuh, akan tetapi dia memiliki kontrol yang sangat tinggi terhadap aktivitasnya. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas yang memang sangat disukai. Itu biasanya kenapa seorang bisa masuk dalam kondisi flow. Nah, kemudian pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow wisatawan petualangan? Nah, ini yang kedua juga otonomi terhadap flow, tetapi pada wisata mainstream. Nah, yang ketiga, apakah persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia? Kemudian yang keempat, pada aktivitas mainstream. Yang selanjutnya, yang kelima, apakah persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia? Yang keenam, apakah persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan mainstream di Indonesia? Kemudian, apakah persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia? Yang kedelapan, apakah persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan mainstream di Indonesia? Yang kesembilan, apakah pengalaman flow berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia? Kemudian yang ke-10, pengalaman flow berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan mainstream di Indonesia. Jadi sepasang-sepasang. Yang satu misalnya kompetensi kepada flow dalam wisata petualangan ekstrim, maka yang B sama tetapi menguji pada aktivitas wisata mainstream. Kemudian tujuan penelitiannya selaras dengan pertanyaan penelitian tadi sudah tertulis di sini. Kemudian hipotesis penelitian. Yang pertama, persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow pada wisata petualangan ekstrim di Indonesia. Yang H1B, persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow pada wisata petualangan mainstream di Indonesia. Kemudian hipotesis 2A, persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow pada wisata petualangan ekstrim di Indonesia. Kemudian H2B, persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow pada wisata petualangan mainstream di Indonesia. Kemudian yang H3A, persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia. H3B, persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan mainstream di Indonesia. H4A, persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia. H4B, persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan mainstream di Indonesia. H5A, pengalaman flow berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan ekstrim di Indonesia. H5B, pengalaman flow berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan petualangan mainstream di Indonesia. Nah, dari hipotesis tadi, model penelitiannya seperti di gambar ini. Dari persepsi otonomi A dan B, H1A dan 1B, kemudian persepsi kompetensi H2A dan H2B, kemudian dari persepsi otonomi ke kepuasan H3A dan H3B, dari persepsi kompetensi ke kepuasan H4A dan H4B, kemudian dari pengalaman flow ke kepuasan H5A dan H5B. Dan seperti ini pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif, kemudian populasi sampelnya adalah wisatawan petualangan yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sample karena kita menerapkan suatu kriteria dalam penelitian ini. Kemudian kriteria sampelnya, wisatawan yang telah melakukan aktivitas wisata ekstrim. Sampel untuk wisata petualangan ekstrim yaitu telah melakukan petualangan ekstrim setahun terakhir. Untuk wisatawan petualangan mainstream yaitu yang telah melakukan wisata mainstream setahun terakhir. Nah, jadi sebelum mengisi kuesioner,
kita menjelaskan definisi-definisi dan contoh aktivitas wisata petualang ekstrim dan mainstream. Jadi sebelum masuk ke link, calon responden sudah memiliki gambaran apakah aktivitas yang dilakukannya termasuk dalam kategori ekstrim ataupun mainstream. Seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan data menggunakan survei karena metode ini memungkinkan untuk mengumpulkan sejumlah besar tanggapan di area yang relatif luas. Kemudian tipe data ini memungkinkan untuk menggunakan analisis statistik yang kuat untuk lebih membenarkan temuan penelitian. Analisis datanya yaitu analisis statistik deskriptif. Kemudian menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan software VLS. Uji validitas dan reliabilitasnya menggunakan validitas wajah, kemudian validitas konstruknya termasuk convergent validity dan discriminant validity. Untuk uji reliabilitas kita menggunakan composite reliability. Selanjutnya, definisi operasional variabel flow, yaitu keadaan di mana seorang begitu terlibat dalam suatu aktivitas sehingga tidak ada hal lain yang dianggap penting, merasakan kenikmatan atau enjoyment, dan memiliki kontrol penuh terhadap aktivitas. Otonomi yaitu mengacu pada persepsi individu tentang dirinya memiliki pilihan dan bahwa pilihan tersebut menentukan tindakan yang akan diambilnya. Jadi, otonomi ini berkaitan dengan kebebasan seorang kalau dalam konteks wisata petualangan, dia berpersepsi bahwa dia memiliki kebebasan dalam melakukan cara dia melakukan aktivitas dan cara dia menyelesaikan petualangan yang dilakukannya. Kemudian kompetensi yang dirasakan mengacu pada keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk sukses dalam domain pencapaian. Dalam konteks ini adalah wisatawan berpersepsi bahwa dia mampu melakukan dan menyelesaikan aktivitas wisata petualangan yang dilakukannya. Kemudian kepuasan, Westbrook dan Oliver tahun 1991, kepuasan adalah penilaian evaluatif yang bervariasi sepanjang kontinum hedonis dari tidak menyenangkan, yaitu tidak puas, ke menyenangkan, yaitu puas. Jadi setelah melakukan aktivitas wisata petualangan, contohnya pada konteks ini, seorang konsumen, seorang wisatawan akan mengevaluasi apakah aktivitas yang dilakukannya tadi menyenangkan atau memenuhi kontinum hedonisnya, maka dia akan puas jika terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dia tidak akan puas. Baik, selanjutnya terkait pengukuran variabel dan skala penelitian. Pada penelitian ini kita menggunakan skala Likert 5 poin. Poin 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, untuk pengukurannya sendiri, Otonomi mengadopsi item dari Balaguer tahun 2008 terdiri dari 7 item. Kemudian kompetensi mengadopsi dari Balaguer juga terdiri dari 4 item. Flow mengadopsi dari Guo dan Fall tahun 2009 terdiri dari 12 item. Kemudian kepuasan mengadopsi item dari Wu tahun 2011 terdiri dari 4 item. Baik, pada bagian selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama hasil pengumpulan data. Nah, pada kuesioner yang kita bagikan, kita membagikan sebanyak 423 kuesioner. Kuesioner yang tidak sesuai itu ada 18 atau 4,3%. Kuesioner yang tidak dapat yang dapat dianalisis adalah 405 atau 95,7%. Hal-hal yang membuat kuesioner tidak sesuai ini adalah yang pertama, tidak selesainya kuesioner. Jadi belum sampai selesai responden tersebut menyelesaikan kuesioner, kemudian dia sudah menutup browsernya. Itu yang menyebabkan kuesioner tidak selesai. Kemudian terlambat, yaitu setelah kita menganalisis data, kemudian baru masuk respon dari beberapa responden. Selanjutnya, karakteristik responden. Nah, dapat kita lihat di tabel ini ada 2 kategori, yaitu kategori pertama pada responden wisatawan petualangan mainstream, dan yang sebelahnya lagi karakteristik responden wisatawan petualangan ekstrim. Nah, dapat kita baca pada tabel ini perbedaannya. Baik,
Bagian selanjutnya adalah pengujian outer model, uji validitas dan reliabilitas wisata petualangan. Jadi pada slide ini dapat kita lihat validitas, konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas dari wisatawan petualangan. Di sini dapat kita lihat pada tabel 4,4.5, di sini semua indikator sudah melewati nilai batas minimal yaitu 0,5. Nah, kemudian kita evaluasi lagi nilai AVE-nya dari 4 konstruk tersebut sudah lewat dari 0,5. Jadi sudah lulus uji validitas konvergen, sudah terkonfirmasi valid secara konvergen. Kemudian kita lihat lagi pada tabel yang selanjutnya, pengujian validasi diskriminan wisata petualangan ekstrim dengan Horner dan Larker kriterion, yaitu pengujiannya apakah konstruk tersebut valid secara diskriminan ketika dia lebih besar nilainya daripada yang lainnya. Dapat kita lihat di sini flow kepada flow 0,711 lebih besar dari yang lainnya. Kemudian KP atau kepuasan lebih besar dari nilai yang lainnya. Kemudian kompetensi atau KM juga lebih besar dan otonomi juga lebih besar seperti itu. Jadi sudah valid secara diskriminan menggunakan kriteria Forker dan Larker kriterion. Kemudian kita evaluasi lagi nilai reliabilitasnya. Menggunakan Cronbach Alpha ataupun Composite Reliability sama-sama sudah memenuhi reliabilitas yang diperlukan. Artinya nilai item-item yang digunakan di sini sudah memiliki konsistensi apabila digunakan untuk menjadi alat uji atau alat ukur pada waktu-waktu yang lainnya. Kemudian untuk yang uji validitas dan reliabilitas wisata petualangan mainstream, kita lihat cross-loadingnya sudah di atas 0,5 semuanya, kemudian nilai AVE-nya juga sudah di atas 0,5, kemudian validitas diskriminan-nya sudah masing-masing konstruk memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi daripada nilai korelasi dengan konstruknya sendiri lebih tinggi daripada dengan yang lainnya. Maka sudah dapat dikatakan sudah valid secara diskriminan. Kemudian pada tabel reliabilitas dapat dilihat bahwa sudah semua konstruk sudah di atas 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa item-item yang digunakan dalam pengukuran ini sudah reliable dan memiliki konsistensi apabila digunakan sebagai alat pengukuran di masa yang akan datang. Kemudian model fit dalam penelitian ini menggunakan SRMR dan NFI. Nah, dari ekstrim dan mainstream dapat kita lihat di sini nilai SRMR itu dapat dikatakan fit suatu model apabila nilai SRMR-nya di bawah 8. Nah, di sini kita lihat bahwa keduanya sudah di bawah 8. Jadi dapat dikatakan model yang kita bangun sudah fit. Kemudian NFI, semakin mendekati 1 nilai NFI-nya, maka semakin baik. Nah, di sini 0,7, 0,740 dan 0,753 maka dapat dikatakan memiliki nilai fit yang cukup untuk model yang kita gunakan dalam penelitian ini. Baik, yang selanjutnya pengujian inner model. Pada tabel 4.9 yaitu tabel koefisien jalur dan V-value wisata petualangan ekstrim, dan di sampingnya tabel 4.10 koefisien jalur dan V-value petualangan mainstream. Di sini dapat kita bandingkan bahwa pada wisata petualangan ekstrim semua hipotesis terdukung kecuali hipotesis
hipotesis 3A, yaitu otonomi tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan. Kenapa seperti itu? Abu Hamdi menjelaskan bahwa motivasi intrinsik pada konteks tertentu tidak dapat memicu emosi positif seperti kepuasan. Nah, Abu Hamdi pernah melakukan penelitian tentang terkait permainan catur, bahwasanya otonomi itu pada kegiatan bercatur tidak mempengaruhi kepuasan mereka. Yang memicu kepuasan mereka adalah kemenangan. Nah, ketika mereka sudah menang, maka mereka akan semakin termotivasi untuk melakukan permainan catur dan kualitas permainan catur mereka meningkat. Seperti itu. Nah, pada wisata petualangan mainstream yang tidak terdukung adalah kompetensi terhadap kepuasan. Selain itu semua terdukung. Nah, Huang dan kawan-kawan tahun 2018, penelitian ini didukung oleh Huang tahun 2018, penelitian mereka juga tidak terdukung kompetensi dan kepuasan. Nah, di sini mereka menyarankan bahwa agar penyedia jasa menambahkan unsur tantangan, akan tetapi tidak berlebihan, sehingga konsumen terpicu untuk menggunakan kompetensi mereka dalam aktivitas wisata tersebut. Seperti itu. Baik, masuk kepada bagian simpulan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pada kategori wisata petualangan ekstrim, persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow, persepsi kompetensi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow, persepsi otonomi tidak berpengaruh pada kepuasan wisata petualangan ekstrim, kemudian kompetensi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisata petualangan ekstrim, dan terakhir flow berpengaruh positif terhadap kepuasan wisata petualangan ekstrim. Kemudian pada kategori wisata petualangan mainstream ditemukan bahwa persepsi otonomi berpengaruh positif terhadap pengalaman flow, persepsi kompetensi juga berpengaruh positif, persepsi otonomi berpengaruh terhadap kepuasan, akan tetapi persepsi kompetensi tidak berpengaruh pada kepuasan, dan pengalaman flow berpengaruh positif kepada kepuasan wisata petualangan mainstream. Kontribusi penelitian, kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi bahwa pada konteks wisata petualangan ekstrim dan mainstream, motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif terhadap pengalaman flow, dan pengalaman flow berpengaruh positif terhadap kepuasan wisata petualangan ekstrim dan mainstream. Berdasarkan nilai koefisien determinan, menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan flow secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruh kepuasan wisata petualangan ekstrim sebesar 42% dan 53,5% pada wisata petualangan mainstream. Hasil tersebut merupakan kontribusi secara teoritis dari penelitian ini. Selanjutnya, kontribusi praktis. Wisatawan perlu merasa tertantang, sekaligus yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan aktivitas wisata petualangan yang mereka lakukan. Merujuk pada hasil studi ini, pemenuhan persepsi otonomi dan kompetensi akan berdampak langsung pada pengalaman flow dan dapat memperkuat pengaruh pengalaman flow terhadap kepuasan berwisata. Berdasarkan hasil penemuan ini juga, pada kategori wisata petualangan ekstrim dan mainstream dapat diketahui bahwa persepsi kompetensi dan persepsi otonomi merupakan kontributor terbesar seorang wisatawan merasakan pengalaman flow. Sehingga penting bagi pengelola tempat wisata petualangan agar memberikan kebebasan kepada para wisatawan untuk menentukan sendiri cara yang akan mereka gunakan dalam menyelesaikan aktivitas petualangan, dan merujuk pada rekomendasi dari Huang, penyedia layanan wisata petualangan dapat menambahkan elemen tantangan, akan tetapi tidak terlalu sulit untuk dihadapi agar kompetensi seorang wisatawan petualangan dapat terasah. Jadi dapat terpenuhi, wisatawan tersebut merasa bahwa kompetensinya digunakan untuk melakukan aktivitas wisata petualangan tersebut. Keterbatasan dan saran penelitian pendatang. Nah, penelitian ini tadi tentu memiliki keterbatasan. Contohnya untuk menjelaskan variabel hubungan antar konstruk yang tidak terdukung tadi, maka
Penelitian yang akan datang disarankan untuk menggabungkan pengumpulan data kuantitatif dengan kualitatif untuk mendapatkan wawasan baru terkait hubungan antar konstruk dalam penelitian ini. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis mediasi, pengaruh hubungan otonomi terhadap kepuasan melalui mediasi pengalaman flow. Jadi, hal ini tidak diuji dalam penelitian ini, sehingga dirasa perlu untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan pengujian mediasi. Seperti itu. Baik, saya akhiri presentasi saya. Saya sangat mengharapkan masukan dan koreksian dari pembimbing dan Bapak Ibu penguji. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.